warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Boten kendhat-kendhat semonggo tansah mujahaken raos puji lan syukur wonten ngasa dalem Allah ingkang sampun paring kathah nikmat dumateng kula panjenengan sedaya ing antawisipun nikmat bagas waras sehat ing busana wonten ing kesempatan titi wanci ing injang punika kula panjenengan sedaya saged kempalang manunggal wonten ing papan punika bersama salat Id. Karana donga dinunga kula panjenengan sedaya tansah pinarangana panjang yuswa ingkang mupanati donya akhiratipun ing usana saged manggih malih salat Id taun ingkang badhe dateng. Amin. Gegandingan wekdal sampun drungkep ing titi wanci salat ing injang menika tumunten inggal kawiwitan. Namung saderengipun wonten ing mriki kula saperlu ngaturaken menapa dene saweneh pangertosan jumlah hewan kurban jamaah salat Id ing lapangan ngabdak ing kawiwitan saking jamaah kawitan menika lembu wonten 7 mindanipun kalih. Lajeng jamaah ngabdak lembunipun gangsal mindanipun setunggal. Lajeng tepan jamaah tepan lembunipun 3 mindanipun setunggal. Lajeng jamaah ngendak menika lembunipun wonten gangsal. Lajeng jamaah bayeman lembunipun 3 mindanipun 3. Kasusul ledok nangka nggih, ledok nangka menika lembunipun wonten gangsal. Ingkang kathah menika bangun sari nggih. Bangun sari menika lembunipun wonten 9. Hebat. Mindanipun 3. Pungkasan menika Sidoarjo lembunipun kalih mindanipun setunggal. Sedaya alhamdulillah nggih mugi-mugi para sahibul tansah pinarangana limpahan rezeki ingkang linangkung kathah. Ingkang menika semonggo bilih dumugi wanci menika sampun tumunten kita wiwiti salat Id karana imam ing injang menika badhe kaasta panjenenganipun Mas Zaul Zaid putra Bapak Pranggo dalemipun entah Mas nggih niki dereng Bapak tesih Mas. Wah, pakai suwantonipun hebat. Mas, mugi-mugi mangke enggal kasmo Bapak. Nanti Mas. Lajeng khotbahipun menika panjenenganipun Bapak Ustaz Haji Muhammad Taufik LHC MPD. Putra kakungipun Bapak Haji Sigit Perwito BA Bayeman. Namun ruminipun nggih entak. Namun alias Klan Lepen Bayeman. Ingkang menika monggo sareng-sareng kita bersama salat Id mangke midhangetaken khotib mingaten semoga keaturan jumeneng mugi-mugi tansah pinaringan sehat saged sampurna ngenipun nindakaken salat. Bapak Ibu untuk khotbah yang kita berikan dan didapatkan kami bertemu dengan kami bagi tujuan dari Saul Pak Hakim kan kedua Pak Parti rumah hanya
PBS. dengan tasbih tersebut inda ma'ami iqamati shalah. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له الذي هدانا وأنعمنا بالإسلام وآمرنا بالجهاد ونور قلوبنا بالكتاب المنير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبلغ الرسالة
وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Masyarul muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih melimpahkan berbagai bentuk kenikmatan kepada kita, memberikan rahmat dan hidayahnya, terutama nikmat iman dan Islam. Khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Dengan begitu, niscaya semua yang kalian lakukan hasilnya akan menjadi baik dan dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia memperoleh kemenangan yang sangat besar. Masyarul muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah, qaulan syadida, perkataan yang benar. Marilah ayat ini kita genggam, kita pegang dalam kehidupan kita. Dengan berkata hanya perkataan yang benar saja, maka insya Allah Allah akan memudahkan bagi kita untuk memperbaiki setiap perbuatan yang kita lakukan. Dengan perkataan yang benar saja, dengan perkataan yang baik saja, insya Allah Allah akan menurunkan maghfirahnya, ampunannya kepada kita semuanya. Tetapi kebalikannya, perkataan yang tidak benar hanya akan mengantarkan kepada kesalahan yang jauh lebih besar. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, panutan dalam kehidupan kita. Dan semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga, sahabat, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa menjaga sunnah-sunnahnya. Allah berfirman dalam ayatnya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah memberikan sholawat, memberikan keberkahan kepada nabinya, dan para malaikat memintakan keberkahan kepada nabinya. Maka orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Allah untuk memintakan salat, memintakan keberkahan kepada Nabi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada bulan Dzulhijjah, pada hari yang penuh berkah ini, kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Id, Idul Adha, serta merayakan hari Kurban 10 Dzulhijjah 1445. Perayaan Idul Adha selalu menjadi hari yang spesial bagi umat ini, menjadi momentum besar bagi umat ini. Setidaknya ada dua hal besar, ada dua hal pokok yang selalu menonjol dalam momentum Idul Adha.
Yang pertama adalah momentum ibadah haji. Jutaan muslimin berkumpul di Baitullah Al-Haram di Makkah Al-Mukarramah guna melaksanakan rangkaian ibadah haji. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kurban atau penyembelihan binatang ternak yang dilakukan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Kedua, pelaksanaan ibadah tersebut tentunya tidak bisa lepas dari sejarah dan ajaran Nabi besar Ibrahim alaihissalam. Meski setiap tahun kita merayakan Idul Adha dengan gegap gempita, takbir dikumandangkan berdayu-dayu, semua melakukan takbir keliling demi bisa merayakan Idul Adha. Tetapi kadang kita hanya mengingat keteladanan Nabi Ibrahim ketika Idul Adha saja. Padahal keteladanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim seharusnya menjadi panutan dalam kehidupan kita. Bahwasanya dalam diri Nabi Ibrahim ada uswah, ada keteladanan. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, esensi ajaran beliau terutama masalah korban memiliki makna yang luas dan bisa diterapkan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Kita melihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim berpuluh tahun lamanya berdoa dan meminta kepada Allah agar diberikan anak keturunan. Ini menjadi sebuah renungan bagi kita, bagaimana kita bisa menanam dan memupuk pelaksanaan atau hikmah, nilai-nilai dan hikmah kurban itu dalam kehidupan sehari-hari. Hari Raya Idul Kurban diperingati, tetapi jiwa berkurban kita semakin hari semakin jauh. Seringkali kita baru bisa berkorban, akan tetapi belum bisa memetik hikmah adanya ibadah tersebut. Kita melihat pejabat banyak yang melaksanakan ibadah korban, menyembelih binatang, akan tetapi kadang masih sering mengorbankan rakyat. Banyak pedagang yang ikut berkorban, tetapi kadang mengorbankan para pembeli. Artinya dalam kehidupan kita sudah melakukan ibadah korban secara zahir, tetapi hakikat berkorban itu kadang masih jauh dari panggang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita hanya berkorban secara zahir saja, tetapi pengamalan hakikat berkorban justru kita lupakan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, kembali lagi kepada kisah Nabi Ibrahim. Beliau berharap, meminta dan berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang baik. Beliau selalu melantunkan dalam doanya, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang soleh. Bagi Ibrahim, anak itu bukan orang yang sekedar melanjutkan keturunan, bukan orang yang sekedar mewarisi harta dan jabatan, namun yang paling penting anak harus mampu mewarisi iman dan agama. Dari doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim jauh sebelum putranya lahir,
Ini menunjukkan bahwa target memiliki anak bukan sekedar untuk melanggengkan harta, melanggengkan keturunan, tetapi bagaimana anak keturunan bisa berjuang menjaga agama ini. Bagi Ibrahim, anak adalah perpanjangan perjuangan yang harus diterapkan, yang harus menjadi estafet, ya, yang harus menjadi orang yang mampu melanjutkan estafet perjuangan. Prinsip inilah yang semestinya kita jadikan contoh dan teladan. Marilah kita jadikan anak-anak kita sebagai penerus perjuangan kita, bukan sekadar penerus dari pewaris harta yang kita tinggalkan. Dalam beberapa ayat, Nabi Ibrahim selalu berdoa untuk dirinya dan juga untuk anak-anaknya demi kebaikan anak turunnya. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman, wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman, dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kemudian dalam ayat yang lain, Ibrahim berdoa, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah aku sebagai orang yang bisa menegakkan sholat dan juga anak-anak keturunanku. Nabi Ibrahim tidak pernah melupakan anak keturunannya dalam setiap doa yang dipanjatkan, karena sangat berharap bahwa anaknya lah nanti yang menjadi penerus, menjadi pewaris agama dan perjuangan ini. Masyarul muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, ini adalah keteladanan yang senantiasa harus kita pegang. Jangan sampai kita melupakan anak-anak kita, melupakan pendidikan mereka, melupakan mereka dalam doa-doa kita. Tidak cukup kita hanya menjadi orang yang baik, tetapi melupakan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ada kewajiban dalam diri kita untuk menjaga keluarga kita dan juga keluarga, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Setelah sekian lama Nabi Ibrahim berdoa dan meminta kepada Allah agar diberikan keturunan, kemudian Allah mengabulkan doa tersebut. Tetapi bukan berarti setiap doa yang dikabulkan harus berakhir dengan kebahagiaan. Ketika anak yang sudah dinanti berpuluh-puluh tahun itu lahir, Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan kepada Ibrahim agar membawa putra dan ibu dari putranya ini untuk tinggal di sebuah daerah yang tidak berpenghuni. Begitu berat ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Setelah sekian puluh tahun menanti, kemudian setelah lahir harus berpisah kembali dengan putranya. Harus mengantar putranya ke sebuah lembah sunyi yang tidak berpenghuni, jauh dari peradaban manusia. Akan tetapi Nabi Ibrahim adalah Rasul dan utusan Allah, sehingga baginya perintah Allah adalah segala-galanya. Jika Allah yang memerintahkan, apapun yang terjadi atas perintah tersebut harus dilaksanakan. Bumi boleh hancur, langit boleh runtuh, namun perintah Allah harus tetap dipikul di atas bahu, dijinjing dengan tangan, dan digigit dengan gigi geraham. Masih adakah orang-orang yang seperti Ibrahim saat ini,
yang rela mengorbankan kebahagiaannya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun perintah itu begitu menyakitkan, namun hatinya tetap kokoh, sebab dia yakin perintah Allah itu pasti baik untuk dirinya dan juga keluarganya. Masyarul muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim tidak sampai di situ saja. Ketika Ibrahim kembali ke Mekah untuk mengunjungi putranya yang sudah beranjak remaja, kemudian Allah menurunkan cobaannya yang lebih berat lagi. Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya. Sungguh perintah yang luar biasa beratnya. Bagi kita ini adalah perintah yang di luar nalar, karena sangat tidak mungkin bagi kita untuk bisa menjalankan perintah tersebut. Tetapi bagi Ibrahim, bahwa perintah Allah jauh di atas segalanya, bahwa perintah Allah jauh di atas ego yang dimiliki. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, nusukku, ibadahku, kehidupanku dan kematianku hanyalah milik Allah. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah, dia rela untuk mengorbankannya. Masyarul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, di manakah ada cobaan yang lebih dahsyat daripada cobaan yang diterima oleh Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah menyembelih anak kandung sendiri, darah daging sendiri. Sebagai seorang ayah, tentunya Ibrahim sangat sedih, sebab anak adalah belahan jiwa. Namun sebagai seorang hamba Allah, Ibrahim sadar bahwa anak, harta, bahkan jiwa raganya adalah miliknya Allah. Sehingga jika Allah menghendaki anak itu untuk dikorbankan, mengapa harus ragu? Mengapa harus bimbang? Ibrahim rela menyembelih anak kandungnya sendiri. Inilah sikap dari pemimpin yang sejati. Ibrahim adalah pemimpin bagi keluarga, pemimpin bagi umat, dan Ibrahim telah menunjukkan kepada kita bahwa hakikat dari kepemimpinan adalah amanah, perjuangan, dan pengorbanan. Aspek ini yang sekarang sering kita lupakan, sering kita sulit untuk mendapatkan aspek dari kepemimpinan atau hakikat dari kepemimpinan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang menganggap bahwa kepemimpinan dan jabatan merupakan kesempatan dan kekuasaan. Masyarul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, jamaah salat Id rahimakumullah. Kalau dulu zaman Nabi Muhammad, orang berebut untuk menghindari jabatan. Tetapi yang terjadi saat ini justru orang bersaing, bertanding dan berebut untuk mendapatkan jabatan dan kepemimpinan tersebut. Akhirnya seringkali jabatan bukan lagi menjadi pengorbanan, akan tetapi alat untuk mencari korban. Jamaah salat Id rahimakumullah, kepemimpinan dalam Islam adalah perjuangan dan pengorbanan demi kesejahteraan dan kebahagiaan umat dan bangsa. Hal ini yang telah dicontohkan oleh Ibrahim sebagai pemimpin yang harus dijadikan pedoman untuk kehidupan kita. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu bagaimana dengan sikap Ismail yang akan disembelih oleh ayahnya? Apakah remaja pemuda ini kemudian lari, takut dan melawan kepada orang tuanya? Maka ketika Ibrahim mengatakan, inni ara atbahuka fandur madza tara, wahai anakku, aku bermimpi, aku mendapatkan perintah dari Tuhanku untuk menyembelihmu. Apa menurut pendapatmu? Apa jawaban anak muda ini? Ya abadi if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Coba kalau kita bayangkan Ismail itu adalah anak kita. Apa yang dilakukan bila kita selaku orang tuanya ingin menyembelihnya? Hampir bisa dipastikan anak kita pasti menolak, lari, melawan. Bahkan mungkin anak kita akan menyembelih kita sebelum kita menyembelihnya. Jamaah sholat id rahimakumullah, jangankan berkorban untuk orang tua, terlalu banyak anak-anak muda saat ini justru mengorbankan diri dan orang tuanya. Tentunya kita tidak bisa hanya menyalahkan anak kita. Bisa jadi itu terjadi andil atas kesalahan kita dalam mendidik anak-anak kita. Wahai para pemuda, jadikanlah Ismail sebagai idola yang rela berkorban demi agama serta patuh kepada perintah Allah dan orang tua. Demikian juga Siti Hajar adalah seorang ibu yang hati nuraninya sama seperti ibu-ibu yang lainnya. Namun Siti Hajar menyadari kalau dirinya jugalah hamba Allah dan istri dari seorang suami yang bernama Ibrahim. Maka fungsi istri adalah membantu suaminya dalam melakukan ketaatan kepada Allah, bukan menjauhkan suami dari agama Allah. Fungsi istri adalah sebagai support system, sebagai alat bantu, alat dorong bagi seorang suami dalam berdakwah. Jangan sampai istri justru gondeli, menjadikan beban bagi suami dalam berjuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin wa muslimat yang dimuliakan Allah, lalu apa kaitan ibadah kurban ini dengan kehidupan kita? Ibadah ini menjelaskan bahwa perjuangan itu haruslah utuh, haruslah kompak. Ibrahim, Siti Hajar dan putranya kompak untuk beribadah, bersatu, berjuang demi menegakkan perintah Allah. Akhirnya mari kita hidupkan kembali nilai-nilai dan hikmah korban dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun profesi dan posisi kita, orang tua harus siap berkorban demi mendidik putra-putranya agar menjadi generasi yang soleh. Inilah hakikat dari pengorbanan itu, di mana kita punya peranan untuk menyumbangkan tenaga dan segenap usaha demi memperjuangkan agama ini dan demi memperjuangkan Islam serta kejayaan Allah dari masa kini dan akan datang.
Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir, sebelum khutbah ini kami tutup, di samping kebahagiaan yang sedang kita rasakan dalam rangka menyongsong Idul Adha ini, kita juga tidak boleh melupakan di belahan dunia yang lain ada saudara-saudara kita yang sedang menderita. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina sedang mengalami musibah kemanusiaan yang sulit untuk bisa diterima oleh akal sehat. Oleh karenanya jangan sampai kita melupakan mereka, paling tidak dalam doa-doa yang kita lantunkan. Ada sebuah kisah, walaupun fiktif tetapi ini cukup untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ada 3 orang jahat yang mereka berkumpul untuk menunjukkan siapakah yang paling jahat dari ketiga orang ini. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, lewatlah seorang ibu-ibu yang sudah renta. Kemudian orang pertama memukul ibu tadi sehingga jatuh pingsan. Kemudian orang itu dengan sombongnya mengatakan, akulah orang yang paling jahat di sini. Lihatlah apa yang aku lakukan. Kemudian orang yang kedua maju, menyiramkan air kepada ibu yang sedang pingsan tadi. Kemudian setelah ciuman, dia memukulnya kembali, sehingga ibu tadi pingsan. Kemudian dia mengatakan, aku lebih jahat daripada kamu, karena aku telah memukulnya kembali. Kemudian datanglah orang yang ketiga. Dia mengatakan, akulah yang paling jahat di antara kalian. Kemudian 2 orang tadi mengatakan, sedangkan kamu belum melakukan apapun, kenapa kamu mengatakan kamu adalah orang yang paling jahat? Kemudian orang tadi mengatakan, orang itu, wanita renta itu adalah ibuku, dan aku diam, tidak membelanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Jangan sampai kita menjadi orang jahat seperti orang nomor 3 ini, yang mengaku bahwa mereka adalah saudara kita, tetapi kita diam, tidak bersikap, bahkan tidak mendoakan untuk saudara-saudara kita. Mengakhiri khutbah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah dengan meluruskan niat, membersihkan hati dan menjernihkan pikiran. Semoga Allah menerima salat Idul Adha dan ibadah kurban yang kita lakukan, serta mengampuni dosa dan semua keterbatasan kita. Marilah kita meminta kepada Allah dengan meluruskan niat kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tas'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saat ini kami bersama Pak Gesang selaku pimpinan Ranting Muhammadiyah Sidoarjo dan Pak Ustadz terkait acara pagi ini, Pak, pelaksanaannya bagaimana, kesan-kesannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pelaksanaan sholat Idul Adha 1945 Hijriah pada hari ini berjalan dengan lancar dan dapat rahmat dari Allah SWT sehingga jamaah cukup banyak melimpah yang menghadiri sholat Idul Adha di lapangan Ngablak Pangkerto. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Bapak Haji Taufik LC MPDI yang telah berkenan menjadi audiens pada kesempatan pagi hari ini. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,